Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, kita ketemu lagi di channel ini. Insyaallah senantiasa bisa memberikan kebaikan, sedikit informasi, saling memberikan informasi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Nah, pemirsa, kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih kerja dalam pandangan Islam itu. Dalam Islam itu ada perintah untuk memang harus bekerja, entah kerja keras, kerja cerdas, dan lain sebagainya. Yang jelas kata-kata yang namanya meminta-minta atau pengemis dalam Islam memang itu harus dijauhkan. Makanya ada himbauan di Islam, tangan yang di atas itu jauh lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Jadi tangan di atas ini daripada tangan di bawah. Istilahnya ini meminta, ini memberi. Itu dalam Islam. Sehingga Islam itu harus dijauhkan dengan kata-kata yang namanya pemalas, malas. Nah, tidak ada satupun keterangan dalam agama Islam itu untuk hidup bermalas-malasan. Oleh karena itu tidak ada kata berpangku tangan, menunggu berkah jatuh dari langit, ataupun menggantungkan beban hidup kepada orang lain, mengharap bantuan orang lain selalu. Itu harus tawakal, ikhtiar, dan kerja keras. Di beberapa ayat ada dalam surah At-Taubah itu ayat 105 itu disampaikan. Ya, di Quran surah At-Taubah ayat 105 ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu dalam surah At-Taubah ayat 105. Kurang lebih artinya, dan katakanlah, bekerjalah kalian karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat hasil kerja kalian, akan menjadi saksi kerja kalian nanti. Jadi kita diharapkan untuk bisa bekerja sekeras dan seefektif mungkin. Nah, Anas bin Malik pernah bercerita, Rasulullah pernah meminta seorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menjual kekayaan terakhirnya berupa sehelai kain tebal yang dipakai sebagai selimut dan alas tidur, serta sebuah mangkuk besar untuk minum. Kedua barang itu dilelang oleh Rasulullah SAW sehingga didapat hasil uang 2 dirham. Uang itu separuh diberikan kepada keluarganya, dan separuh lagi untuk dibelikan kapak buat mencari kayu bakar. Nah, 2 pekan kemudian dia datang kepada Nabi sambil berkata, aku telah memiliki uang 10 dirham dan hasil menjual kayu bakar. Lalu Nabi berkata kepada laki-laki itu, pekerjaanmu itu lebih baik daripada kamu menjadi seorang pengemis, peminta-minta. Demikianlah salah satu cara Nabi mengentaskan umatnya dari kemiskinan. Jadi dia memberikan kapak, memberikan kail untuk mengail kepada orang-orang yang membutuhkan, yang punya keahlian. Itu digunakan untuk mencari uang sehingga mereka bisa mendapatkan uang secara berkelanjutan. Dan ini agar mereka tidak meminta-minta pada akhirnya nanti, seperti seorang pengemis begitu. Nah, hikmah dari peristiwa di atas antara lain, pertama bahwa
Nabi melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta. Sebab ya perbuatan itu kelak membuat manusia berwajah cacat di hari kiamat. Karena itu dianggap mengemis adalah pekerjaan yang tidak baik. Bahkan secara kasar mungkin hina. Karena itu tadi selalu meminta-minta. Apalagi kalau memang kondisi tubuhnya sehat, bugar, masih sehat sekali. Lagi pula para nabi rata-rata memiliki mata pencaharian tertentu. Mereka makan dari hasil keringatnya sendiri. Ada beberapa nabi sebagai di dalam riwayat, misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris itu adalah seorang tukang jahit. Dalam bahasa Arab disebut khayyat. Rasulullah sendiri adalah seorang pengembala kambing. Kemudian selanjutnya dia ikut berdagang lintas negara. Nah, para ulama juga begitu. Ada yang menjadi pandai besi, ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi tukang jam, dan ada yang menjadi tukang tenun kain, dan lain-lain. Pokoknya mereka ada pekerjaan dan tidak mengharap semata-mata kepada bantuan orang lain, pemberian orang lain, sehingga harus duduk menunggu, tidak menunggu pemberian dari orang lain. Nah, pekerjaan itu mungkin ya sekarang ketinggalan zaman pada saat sekarang ini, dan dianggap sangat ketinggalan lah. Namun sesungguhnya profesi itu adalah profesi yang sederhana, tetapi minimal bisa memberikan kepada kita satu wibawa, tidak mudah direndahkan orang. Setidaknya kita punya penghasilan sendiri dan tidak mengharap-harap pada orang lain. Nah, soalnya kalau kita bekerja tanpa bekerja, kemudian cuma mengharap dari orang lain, itu cenderung kita akan tambah malas nanti. Yang jelas intinya adalah seorang umat Islam itu harus tidak boleh menggantungkan diri kepada rasa kasihan dari orang lain untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Apalagi kalau posisinya sehat, badan masih segar, bugar, dan masih bisa bekerja untuk mencari penghidupan. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan kita untuk hidup mandiri melalui sumber-sumber yang ada. Memiliki kemampuan mungkin, skill, kapasitas, keahlian yang bisa diandalkan. Setiap orang pasti punya keahlian yang bisa diandalkan. Hanya memang harus berani mencoba, harus berani bereksperimen, dan memang harus berani untuk mungkin ya rugi dulu, kemudian harus kerja keras dulu, baru mendapatkan manfaat lebih dari kemampuan yang dipunyai. Ya, misalnya kita menjadi tukang kayu, maka ia mendalami ilmu perkayuan, menjadi pengusaha kayu, mengekspor kayu, mengukir kayu, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan motivasi kepada umatnya untuk menjadi kaya sebenarnya, dan suka memberi dan melarang untuk menjadi miskin yang bersikap untuk selalu meminta-minta. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah rata-rata orang kaya yang juga dermawan pada zamannya. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Talha, dan lain-lain. Mereka rata-rata memiliki kebun kurma. Peternakan bukan datang begitu saja, tapi melalui kerja keras yang dirintis susah payah sejak awal mereka merintisnya. Ya, mereka dipuji Allah bukan karena kekayaannya, tetapi mereka sangat dermawan dengan menginfakkan kekayaannya di jalan kebaikan dan melalui keringat sendiri, melalui kemandirian.
bukan meminta kepada orang lain, baru mendermakan lagi kepada orang lain. Nah, tentu banyak kasus di kita ketika kita melakukan misalnya bakti sosial, kunjungan jasa dan membantu orang lain, tetapi kita mencari sumbangan dulu. Kalau di zaman Nabi, mereka tidak. Jadi mereka mendapatkan uang sendiri, mencari uang sendiri, baru diimpakkan ke orang lain, disumbangkan ke orang lain. Sehingga keberkahannya, sumbangannya itu lebih bagus juga. Walaupun tidak dilarang untuk mengumpulkan donasi untuk diserahkan kepada orang lain. Tapi akan lebih baik kalau itu hasil kerja kita, kemudian kita sumbangkan sendiri. Dan orang tidak perlu tahu kalau itu dari kita. Ya, mereka memiliki harta, tapi sama sekali juga tidak membuat mereka tidak sungkan untuk memberi. Mereka senantiasa memberi hartanya, sehingga itu membuat hartanya semakin melimpah karena keberkahan itu. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pada harta itu ada hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan. Jadi harta tidak hanya disimpan untuk diri sendiri. Tidak disimpan untuk diri sendiri dan juga tidak dinikmati sendiri saja. Jadi kita diminta untuk berbuat baik, memberikan sebagian sedikit kepada orang lain, berapapun. Yang penting nilainya ikhlas. Meski hanya sekantong atau mungkin sebagai kacang, sebutir kurma untuk kawan-kawan di sekitar atau orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kalau pas yang kita berikan adalah orang yang sementara lapar, mungkin berikan air orang yang sementara haus, kita berikan, itu sangat bernilai di sisi Allah SWT. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah itu bahwa suatu ketika seorang laki-laki mendengar suatu teriakan dari langit, "Sirami kebun si fulan." Tidak lama kemudian langit mendung. Lalu turun hujan. Air hujan jatuh di tanah yang bercampur bebatuan hitam. Lalu itu terbawa ke saluran-saluran air di tanah, kemudian tersebar. Nah, ketika saluran air itu diikuti, ternyata ia berujung pada sekebun yang sedang digarap oleh seseorang petani. Saat petani itu ditanya namanya siapa, ternyata namanya persis seperti yang disebutkan oleh suara yang di langit tersebut. Artinya air dari langit itu benar-benar memang untuk diperuntukkan pada kebun si fulan tadi itu. Ini luar biasa. Lalu Imam Muslim menemui petani dan bertanya, apa amalannya? Apa amalannya sehingga ia mendapat keistimewaan dari langit? Dia menjawab, ini diriwayatkan Muslim ya. Dia menjawab bahwa sesungguhnya aku bersedekah dengan sepertiga yang keluar dari tanah ini. Sepertiganya lagi aku makan bersama keluargaku. Dan sepertiganya lagi saya kembali tanam di tanah. Jadi hasil dari kebunnya itu sepertiga disedekahkan, sepertiga dijadikan bibit kembali untuk ditanam, modal kalau mungkin hasil usaha, dan sepertiganya kembali itu yang dimakan. Ini hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, itulah pujian dari langit terhadap orang-orang yang memberikan hak-hak hartanya kepada orang lain yang ada di bumi. Nah, pemirsa, semoga ini bisa menjadi sedikit referensi, kisah inspiratif serta motivasi. Insyaallah kita semua selalu dalam kebaikan dan selalu diberkahi kenikmatan Allah SWT untuk bisa memberi, kemudian bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.